Halo Sobat Tenda Service. Oke teman-teman sekalian, kita kali ini kedatangan sebuah HP Redmi 10 MediaTek ya, CPU-nya MediaTek. Jadi kondisinya informasi user ini mati total. Mati total setelah digunakan ya, main game ya. Nah, hampir rata-rata memang kebanyakan Redmi 10 ini ya, matot akibat overheat atau kepanasan sih biasanya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita coba cek dulu menggunakan USB Doctor atau USB Analyzer. Kita lihat konsumsi arus ketika dicas itu ada sekitar 0,4 ampere dan 0,5 ampere, naik turun dan stabil di 0,4 ampere teman-teman. Namun kita lihat tidak ada indikasi pengecasan ya di layar. Nah, seperti ini ya untuk tahap awal di USB Analyzer atau USB Doctor. Oke, selanjutnya coba kita bongkar aja ya. Di sini teman-teman Tenda Service atau sobat pemula, mohon maaf saya percepat aja untuk video pembongkaran HP ini ya. Di sini seperti biasa membuka backdoor dengan open tool yang tipis berupa plat ya. Di sini kita harus membongkar backdoor bagian luar terlebih dahulu ya. Baru kita membuka baut-baut untuk tulang backdoornya. Karena dia terpisah ya. HP seri-seri tinggi biasanya rata-rata seperti ini untuk bagian backdoornya. Nah, ini dia sudah selesai kita bongkar untuk tulang backdoornya. Selanjutnya teman-teman coba kita cek tegangan baterainya berapa ya. Nah, untuk langkah awal itu kita cek tegangan. Nah, di situ ada sekitar 4,3 volt. Jadi ini baterai bagus ya. Dan saya lihat sih ini baterainya kayaknya sudah baru-baru aja diganti gitu ya. Nah, itu 4,3 volt ya, aman ya. Nah, selanjutnya setelah kita pengecekan ini, coba kita apa aja ya, kita pasang lagi baterainya. Nah, coba kita colokin lagi, apakah ada perubahan begitu ya. Kali aja ada kemudahan. Nah, ternyata sama aja ya. Coba-coba kita pindah juga portnya sama aja. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, untuk tegangan VBAT masih muncul. Untuk VBAS muncul ya, tegangan dari USB atau casnya muncul sampai ke atas. Dan tegangan VBAT juga keluar. Jadi untuk pengecasan aman seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dia 5,2, kita cabut baterai langsung ya sampai, dan untuk VBAT-nya atau tegangan pengecasannya juga keluar. Jadi indikasi untuk IC cas normal ya, untuk IC pengecasan normal. Namun tetap tidak bisa dinyalakan ya teman-teman ya. Bagaimana kalau coba kita lakukan di sini? Saya coba melakukan pengecekan tombol power ya. Apakah tombol power berfungsi? Nah, setelah saya cek ternyata ada nilai ya, atau short ketika ditekan tombol power, jadi aman. Nah, selanjutnya saya mau mengecek menggunakan PSU. Saya colokin langsung itu kabel PSU power, coba saya nyalakan. Mohon maaf, sini indikasi di PSU sebenarnya ada arus naik ketika kita tekan tombol power, ada arus naik sekitar 0,04 naik. Nah, ketika lepas tombol power turun, atau sekitar 40 mA ya teman-teman. Jadi ketika ditekan power dia naik, lepas power langsung turun lagi ke 0 gitu teman-teman. Nah, saya coba di sini ambil inisiatif, kira-kira bagaimana kalau kita reload dulu IC powernya ya, sebelum mengarah ke yang lebih mendalam, contohnya ke IC CPU. Di sini saya coba reload dulu IC powernya ya teman-teman. Nah, di sini saya coba reload menggunakan suhu 350 ya, angin di 2 aja. Nah, ini saya dinginkan dulu. Nah, setelah kita reload, coba kita tes lagi ke HP. Apakah ada perubahan ya? Kali aja ada perubahan. Langsung kita colok cas ya. Kita lihat indikasi. Nah, malah tidak ada ya. Kok aneh ya. Di reload malah tidak ada lagi. Tadi ada sekitar 0,4an ya. Kita cek lagi VBAS apakah sampai, VBAT apakah keluar. Nah, masih ada keluar ya. Nah, ini juga saya bingung ini. Oke teman-teman, dengan kesimpulan seperti ini, kita coba saja langsung melakukan pengecekan lanjut ke bagian CPU. Di sini saya mau melakukan pengangkatan CPU atau melakukan reball CPU atau angkat cetak pasang CPU teman-teman. Terlebih dahulu kita bongkar dulu tadi penutup kaleng ya, dia ada penutupnya dulu, kita angkat.
Nah, kemudian di sini karena saya belum punya ini ya, gerinda mini ya untuk memotong bagian platnya ya, kedudukan plat samping. Jadi saya potong aja menggunakan tang potong. Nah, ini sudah selesai. Kemudian tadi ada thermal pasta, itu kita apa namanya? Kita kerik aja ya thermal pastanya. Nah, selanjutnya ini proses penggerukan lem CPU yang ada di pinggir-pinggir CPU. Kita harus kerik dulu ya. Sini saya menggunakan angin di angin 3 dan suhu di 200. Nah, ini kita kerik bagian lem kanan kiri atas bawah ya, semuanya ya. Karena memang CPU pasti dilem bawaan dari pabriknya begitu. Nah, setelah ini sudah bersih, baru kita bisa melakukan pengangkatan CPU. Nah, ini untuk pengerikan lem sudah oke. Selanjutnya kita tutup dulu IC MMC-nya ya, supaya tidak kena panas. Nah, seperti ini saya kasih alas solasi anti panas, bisa juga dibantu dengan plat. Kita kasih plug supaya lebih cepat timahnya mendidih. Di sini saya menggunakan suhu di 370 ya, anginnya 2 aja. Nah, ini dia. Saya menggunakan itu alat pencongkel IC ya. Yang juga tadi saya pakai untuk mengkerik mengkerik lemnya ya. Nah, seperti ini dengan cara kita pelan-pelan kita rasa-rasakan apakah timahnya sudah lunak gitu ya. Nah, terus kita hajar sampai ke dalam. Nah, kita congkil. Langsung kita congkil teman-teman. Dan ini berhasil. Kita lihat ya, tidak ada kaki yang ikut terangkat. Selanjutnya pembersihan lem yang ada di bagian PCB ya. Di sini ada begitu banyak juga lem ya, lem CPU-nya ya dari bawaan pabrikannya. Kita gunakan kabel wick untuk membersihkan sisa-sisa lemnya atau timah-timah yang ada di PCB ya teman-teman sekalian. Teman-teman pemula, kalau boleh jujur, ini kali pertama saya melakukan atau merekam video ya, melakukan ACP atau rebol CPU teman-teman pemula. Jujur saya lebih sering melakukannya offline karena lebih ini ya, karena belum percaya diri aja mungkin ya teman-teman pemula. Nah, selanjutnya ini membersihkan bagian pinggir-pinggir lemnya. Pasti ada sisa-sisa lem di pinggiran kaki IC CPU-nya tadi teman-teman ya. Kuncinya memang kita harus belajar berulang-ulang teman-teman pemula. Di sini saya banyak ya melakukan ini dengan berulang-ulang belajar ya, hingga akhirnya saya percaya diri dan saya coba langsung dengan HP ini. Nah, sebelum melakukan ini memang harus minta persetujuan dulu dengan user ya, bahwa ya karena kondisinya mati aman ya, jika hidup itu berbahaya, harus kita kasih tahu dulu dengan user. Nah, ini selanjutnya pembersihan timah yang ada di kaki IC CPU-nya. Kita kasih plug tadi ya, baru kita langsung aja menggunakan kabel wick, kita panasin dengan solder. Nah, seperti itu masih banyak sisanya. Selanjutnya kita pancing, bisa menggunakan timah pasta ya, timah pasta seperti ini. Kemudian kita solder lagi supaya membantu cepat ya kaki atau bekas-bekas lemnya itu meleleh. Nah, seperti ini jika sudah bersih. Jika belum bersih juga kita coba lagi menggunakan kabel wick sampai bersih ya teman-teman. Ya, ini seperti ini saya lakukan karena sudah mulai dapat feeling ya teman-teman pemula dimanapun berada. Nah, ini cukup lama juga sih saya melakukan rebol CPU, dan baru kali ini saya memberanikan diri untuk merekam lah ya, merekam videonya, karena saya merasa ini mudah-mudahan berhasil begitu kan. Nah, tadi sudah selesai pembersihan kakinya. Nah, selanjutnya ini melakukan pencetakan ulang kaki IC CPU-nya. Di sini saya masih menggunakan plat BGA universal ya teman-teman. Saya belum punya yang untuk rebol kaki IC CPU yang versi MediaTek ini. Ini saya menggunakan timah pasta Onglay ya teman-teman. Cukup recommended lah bagi kita teman-teman pemula. Nah, di sini saya menggunakan plat BGA universal. Saya sebenarnya punya yang untuk Qualcomm, tapi ini IC CPU-nya MediaTek. Nah, ini dia. Kita paskan dulu, memang ini sedikit kesulitan untuk yang universal. Kita harus benar-benar menyesuaikan ya kakinya agar benar-benar IC timah pasta itu menempel baik di kaki IC CPU-nya seperti ini. Harus benar-benar kita sesuaikan. Jika sudah benar-benar sesuai, baru kita tempelin timah pastanya itu. Saya menggunakan sendok IC ya. Itu teman-teman harus punya juga supaya lebih enak untuk menempelkan timah pastanya secara merata teman-teman.
Jika sudah merata baru kita panaskan. Saya di sini memanaskannya di suhu 330, sorry teman-teman, 330. Anginnya di 2. Nah, seperti ini. Nah, itu kan masih banyak atau masih tebal, kita kikis lagi menggunakan pisau IC ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jika sudah rata, kemudian kita kasih lagi timah pastanya ya. Pasti ada beberapa kaki yang belum benar-benar mendapatkan timah pasta, jadi kita tempel lagi. Tapi jangan terlalu tebal kalau yang kedua ini teman-teman, kalau menurut pengalaman saya ya. Nah, kita panasin lagi. Nah, yang kedua ini mudah-mudahan sudah cukup ya. Nah, jika kita lihat saja nanti, jika masih ada, kita cetak lagi. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat hasilnya, ya itu masih banyak karena universal, ada timah-timah yang tinggal itu yang nggak connect ke kaki ya, karena dia memang rapat semua. Jadi kita bersihkan sambil kita toleskan cairan thinner ya. Nah, ini dia sudah bersih. Oke, sudah aman. Untuk kaki CPU-nya sudah aman, sudah bersih. Selanjutnya bisa kita pasangkan. Oke teman-teman, begitu ya cara melakukan pencetakan kaki IC. Itu jujur saya pengalaman melakukan cetakan ulang itu secara offline dulunya itu sering gagal karena menggunakan universal. Tapi karena sudah sering mencoba, akhirnya dipermudah atau dapat triknya lah ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Tadi kita reward lagi ya. Kita panasin timahnya, kita kasih lock ya. Selanjutnya ini kita lakukan proses pemasangan IC CPU ke PCB-nya ya teman-teman. Nah, untuk posisi jangan khawatir, lihat aja itu tanda-tanda kaki di CPU atau di PCB kaki CPU-nya. Nah, kita cocokin aja. Kalau kita nggak punya skema ya, kita lihat arah titiknya kemana. Kalau saya sih lihat bentuk kakinya itu yang ada di CPU. Yang ada di CPU dan ada di PCB ya. Kita cocokin aja dan gampang ya. Nggak perlu kita patokan titik pun bisa. Nah, ini kita posisikan sesuai ya. Biasanya di PCB itu ada tanda semacam tanda garis ya, itu posisi CPU-nya agar presisi, agar gampang ketika kita memanaskan. Ini proses pemanasan saya menggunakan suhu di 350 saja, anginnya di 2. Oke teman-teman, dari tadi saya tidak menyampaikan bahwa saya menggunakan solder Yuhua 858 tipe kabel ya. Nah, seperti ini kita panasin secara muter-muter. Nah, sambil kita tekan sedikit ke tengah, kalau sudah merasa IC-nya sudah menyatu kakinya dengan CPU, kemudian kita goyang lagi dari samping. Nah, itu sudah kembali ya, ketika kita goyang dikit dia kembali, itu menandakan kaki sudah menempel dengan baik. Nah, kemudian kita dinginkan menggunakan fan atau kipas. Saya sini mengambil kipas-kipas bahan elektronik bekas ya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan proses pengetesan. Kita pasangkan mesinnya lagi. Sini saya karena tadi menggunakan tam potong masih ada tonjolan jadi kurang pas ya posisinya. Ini sudah pas. Kita pasangkan baterai, konektor baterai dan konektor LCD, kita colok. Kita lihat dan berhasil. Di sini saya berhasil teman-teman. Saya sangat-sangat senang sekali teman-teman. Ini rebol perdana saya berhasil menghidupkan HP yang matot ya dengan kasus CPU. Nah, itu sudah ada konsumsi arus 1,2 ampere ya. Nah, kita lihat ini sudah bisa dioperasikan. Nah, seperti itu. Kita cek OEP karena belum terpasang antena jadi. Nah, di sini saya teman-teman curiga lagi. Di sini tiba-tiba HP-nya ngerestar ya, teman-teman. Ngerestar ya, teman-teman. Nah, saya kebingungan di sini kok tiba-tiba ngerestar lagi ya, tadi sudah sampai menu gitu ya. Nah, setelah saya raba-raba di mesinnya ini bagian belakangnya dengan posisi CPU tampak atas bawah itu panas, terlalu panas teman-teman. Jadi apakah memang benar ini CPU-nya benar-benar sudah kena ya karena overheat ya. Nah, tambah lagi itu kan langsung tidak tanpa thermal pasta tadi kita teman-teman. Nah, kita lihat ini, coba saya cek lagi, kita bongkar. Nah, memang benar-benar panas ya, CPU-nya benar-benar panas. Bisa jadi begitulah kejadian awal terjadinya matot ini teman-teman. Coba kita bantu sambil kita nyalakan menggunakan kipas dulu ya. Kita gunakan fan dulu sambil kita hidupkan langsung tanpa kita cas. Nah, itu dia, kita hidupkan sambil kita dinginkan dulu ya, apakah benar
ada pengaruh juga begitu teman-teman. Nah, jika memang kepanasan tapi masih bisa hidup, nanti kita tambahkan thermal pasta ya. Kita kasih thermal pasta lagi nanti sebelum kita pasangkan ya. Dan kita tunggu apakah bisa sampai menu ya. Nah, ini udah mulai ada tanda-tanda. Nah, sampai juga ke menu teman-teman. Kayaknya apakah akibat kepanasan bisa jadi. Nah, ini sampai menu untuk touchscreen masih berfungsi ya. Nah, untuk jaringan karena belum kita pasang backdoor dan antena jadi tidak bisa ya, WiFi tidak muncul. Nggak apa-apa. Nah, ini secara fungsi-fungsi HP-nya masih oke ya. Kita lihat itu masih aman untuk touchscreen, masih aman teman-teman sekalian. Ini sambil saya kipasin dari bawah ya. Saya curiga tadi akibat panas. Nah, ini aman. Nanti kita coba pasang thermal pasta sebelum kita pasang semua ya, casing-casingnya. Nah, ini saya anggap oke dulu karena dia masih aman, belum sampai mati lagi ya, belum restart lagi ya. Kita lihat teman-teman. Nah, ini sepertinya pengaturan tombol powernya ada tombol cepat, jadi ketika kita tekan tombol power lama dia malah ke asisten Google. Nah, itu dia. Mau coba WiFi apakah muncul? Belum muncul juga. Belum muncul juga, mungkin bisa jadi ini ya. Kita pasang dulu semua casing-casingnya. Kita rakit-rakit dulu semua. Oke, mohon maaf ya untuk pemasangan casing dan thermal pasta tadi tidak saya videokan. Ini langsung dites aja fungsi-fungsinya. Ini aman dan normal semua ya teman-teman. Nanti setelah kita kasih My User, coba kita pastikan lagi, coba dites apakah ada matot lagi ya. Jika matot ya otomatis itu memang CPU bermasalah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Beginilah cara melakukan rebol CPU untuk teknisi pemula. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sampai jumpa di video saya kita berikutnya. Bye!